Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, hari ini kita kembali dalam pembelajaran IPS di kelas 7. Pembahasan kita kali ini adalah tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang interaksi sosial. Dari interaksi sosial itulah maka akan muncul norma-norma di masyarakat yang nantinya norma tersebut penting bagi pembentukan lembaga sosial. Apa itu norma? Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok di dalam masyarakat. Norma akan mengatur masyarakat. Nah, yang mengatur masyarakat itu disebut norma sosial yang bersifat formal maupun non-formal. Apa saja yang membentuk norma? Nah, norma memiliki tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah cara atau use it. 2. Kebiasaan atau folk ways. Tata kelakuan atau mores. Dan yang keempat adalah adat istiadat atau custom. Contoh cara adalah kebiasaan berpamitan kepada orang tua ketika berangkat sekolah. Itu disebut cara. Kemudian kebiasaan mengucapkan terima kasih kepada orang lain, itu juga cara. Yang jika tidak dilakukan maka sanksinya ringan. Lalu meningkat ke kebiasaan. Kebiasaan adalah perilaku yang berulang-ulang kita lakukan. Misalnya, kebiasaan membereskan tempat tidur saat bangun. Kebiasaan mencuci piring saat selesai makan. Nah, kebiasaan yang berulang-ulang ini, ini adalah awal dari terbentuknya norma di masyarakat. Selanjutnya adalah tata kelakuan. Nah, tata kelakuan ini sanksinya mulai lebih meningkat. Misalnya memakai seragam ke sekolah. Jadi ini sudah mulai terikat. Yang keempat adalah adat istiadat. Nah, adat istiadat adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang jika dilanggar sanksinya cukup berat. Kita lanjutkan. Di dalam masyarakat itu terjadi interaksi sosial. Kita masih ingat bentuk interaksi ada 3, ada individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi inilah yang nantinya akan membentuk lembaga sosial atau organisasi sosial di dalam masyarakat. Lembaga atau institusi sosial dapat terbentuk dengan 2 cara. Ada yang direncanakan, ada juga yang tidak terencana. Ya, terjadi dengan sendirinya, itu berarti tidak terencana. Nah, apa yang dimaksud lembaga sosial? Lembaga sosial adalah himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam masyarakat. Jadi lembaga sosial itu terbentuk karena masyarakat mempunyai kebutuhan. Ya, misalnya manusia membutuhkan kebutuhan beras, maka akan muncul lembaga sosial yang namanya pasar. Nah, seperti itu, ya. Jadi lembaga sosial itu mempunyai fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest adalah fungsi yang diakui oleh masyarakat yang terlihat, dan fungsi laten adalah fungsi yang tidak disadari oleh masyarakat atas terbentuknya lembaga sosial tersebut. Nah, kalian tentu tahu ya lembaga sosial apa saja yang ada di masyarakat kita.
Ada yang namanya lembaga keluarga, yang biasanya di dalamnya ada ayah, ibu, dan anak. Ada lembaga pendidikan, seperti sekolah, universitas, tempat kursus. Nah, itu namanya lembaga pendidikan. Lembaga sosial yang namanya lembaga ekonomi, misalnya pasar, mall, bank. Nah, itu lembaga ekonomi. Lembaga agama, contohnya KUA, contohnya lembaga pendidikan agama, madrasah, pesantren. Lalu terakhir lembaga politik, seperti terlihat gedung DPR MPR, itu lembaga politik ya, DPR, MPR, kemudian KPK dan lain sebagainya. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini contoh dari lembaga keluarga. Keluarga adalah suatu tempat untuk kita mendapatkan kasih sayang, perhatian, ya juga untuk meneruskan keturunan keluarga itu, ya. Lalu ada lembaga, lambangnya seperti ini adalah lembaga pendidikan, baik lembaga formal maupun non formal, SD, SMP, SMA, kemudian nanti universitas, ya. Ada lembaga berikutnya, lembaga koperasi, ya. Selanjutnya ada lembaga sosial, yaitu lembaga agama, misalnya tadi madrasah, masjid, MUI, Majelis Ulama, ya. Nah, ini lembaga sosial di bidang politik seperti DPR, MPR, ya. Nah, itu contohnya ya. Jadi lembaga sosial itu tidak jauh dari kehidupan kita. Kalau kita ingin pinter, maka lembaga apa yang kita datangi? Sekolah. Kalau kita ingin bisa ngaji, lembaga apa yang kita datangi? Masjid atau TPA. Lalu kalau kita misalnya ingin menikah, lembaga apa yang kita datangi? Ya, kantor urusan agama. Ya, itulah bahasan kita hari ini tentang lembaga sosial. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sampai jumpa di pembelajaran IPS berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.